Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah video ke-6. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan coba ya tadi loginnya, kemudian apakah bisa masuk ke dashboard atau tidak. Ya, kita akan coba ya, kita akan uji apakah bisa atau tidak. Oke, sebelumnya akan saya coba tampilkan di blog sederhana ya, di Google Chrome-nya ini. Oke, ini sudah tertampil. Sekarang kita akan coba login. Nah, ini passwordnya tadi ingat ya, admin 123. Oke, kita akan coba. Oke, ini ada yang salah ya. Sebentar, kita akan coba cek dulu. Harusnya benar tadi adminnya. Kita akan coba cek ulang ke blognya apa tidak. Oh ya, oke, ini ya, ini harus di MD5 ya. Jadi ini harus di MD5 ya, karena kita encrypt ya. Kalau kita lihat di database ya, kalau kita lihat di database itu datanya sebenarnya sebentar, itu kalau kita lihat di database di sum tabel ya, contoh di tabel nih ya, database-nya ini terencrypt ya. Jadi kalau Anda tidak setting MD5-nya dulu, dia nanti polosan, tulisannya admin 123, hanya itu aja. Padahal sebenarnya dia sudah terencrypt seperti ini, hash ya, hash MD5. Jadi kita harus setting biar tidak salah ya. Jadi nanti tidak dianggap yang prosesnya hanya yang polosan saja. Ya, makanya di sini kita harus setting MD5 seperti ini. Ya, ini kalau kita login harusnya sudah bisa ya. Kita coba loginnya, prosesnya di sini Chrome, kita pindah. Jangan lupa setiap ada perubahan Anda simpan, kemudian Anda refresh ya. Oke, kita coba admin 123. Ya, oke, sudah masuk ya. Jadi ini nanti kita bisa klik tambah artikel dan logout. Ya, ini logoutnya sudah, nanti bisa ditaruh di tengah. Nah, ini contoh aja sederhana. Kita klik logout. Oh, tidak ada. Oh, ini harusnya index.php ya. Berarti kita modifikasi dulu. Ya, jadi kita harus modifikasi dulu di login prosesnya. Berarti di kondisi saat logout ya. Ini harus kita rubah. Tambahkan index.php. Ya, ini. Jadi nanti kalau kita contoh di sini, nah ini tadi sudah berhasil karena kita sudah destroy ya tadi ya. Contoh kita ulang lagi, sudah kita hancurkan loginnya. Ini kalau kita logout ini, nah ini larinya sudah ke index.php. Nah, ini sudah di halaman utama. Ya, jadi sudah berhasil untuk proses loginnya. Ya, jadi ini sudah berhasil. Nah, kemudian kalau kita coba kita logout ini apa bisa kita akses langsung? Harusnya dia nggak mau. Nah, jadi halaman dashboard ini kalau kita akses secara langsung dia tidak mau. Jadi harus membutuhkan user dan password. Ya, jadi sudah berhasil untuk proses dalam. Oh, sorry, tadi belum saya tampilkan ya. Maaf, saya belum tampilkan prosesnya. Oke, sebentar saya lihatkan dulu ya. Google Chrome-nya ya. Oke, ini ya. Sorry. Maaf tadi. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita login, kemudian admin 123. Nah, di sini ya. Ini dia sudah berhasil. Kalau Anda logout gini, ini saya akses langsung, dia akan ditolak. Ya, jadi diakses langsung di sini dia akan ditolak. Jadi memang harus sudah terlogin terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk penambahan artikel, tambah, kemudian kita buat edit ya. Jadi kita akan buat edit ya, lanjutannya apa di posisi backend. Oke, kita buat edit dulu. Nanti setelah itu kita akan coba ya. File edit.php.
kemudian tambahkan juga edit apa itu proses ya, contoh aja ya, proses.php. Ya, untuk editnya itu sama dengan tambah seperti ini, tetapi nanti yang ada perbedaan, dia akan menampilkan sesuai dengan ID. Nah, ID yang kita pilih ya. Jadi ada ID yang kita pilih. Ya, jadi nanti ID yang Anda pilih di proses tambah nanti, nah di data artikel yang sudah ada itu nanti akan tertampil di apa di formnya ya, seperti itu ya. Jadi hampir mirip dengan tambah, cuma ada proses select ya, jadi ada proses selectnya. Oke, kita akan tambahkan dulu HTML5. Sebenarnya Anda bisa kopikan saja dari tambah ini ya, contoh aja ya, saya kopikan sini. Nah, cuma nanti di sini harus dimodifikasi sedikit ya. Jadi ada proses nih, contohnya ya, ID dia adalah get, jadi yang termuncul ya, jadi yang muncul di URL ya, tertampil di URL. Nah, sini. Jadi nanti di sini ada proses untuk kita melakukan ini ya. Contohnya di sini SQL-nya ya, jadi SQL-nya di sini nanti akan kita tampilkan data yang ada. Nah, contohnya ya ini. Where-nya apa? Post where ID. Jadi ID yang keberapa yang kita akan tampilkan. Nah, nanti di bawahnya ini formnya ini diganti ke apa? Ke edit. Nah, sorry, ini saya ganti gini aja ya. Edit dot process. Ini dibuat edit artikel. Ini dibuat edit artikel. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ditambahkan? Ada di value. Jadi sebelumnya kita tidak tambahkan value, sekarang kita tambahkan value. Nah, ini prosesnya ada. Buat yang ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi di value ini nanti ini belum ditutup. Kan kita ambil datanya yang ada dari Anda bisa pakai echo atau Anda ambil dari ini tadi data SQL ya ini. Nah, ini contohnya ya, SQL-nya. SQL, kemudian apa itu? Ini input ya. Oke, enggak apa-apa. Masuk ke title ya. Jadi title. Nah, seperti ini. Kalau ingin tertampil yang ada karakter HTML-nya, Anda bisa tambahkan juga HTML cards di sini. Ya, jadi HTML cards seperti ini. Boleh. Ya. Kalau di tempat saya ini data ya. Oke, saya ganti data aja deh biar nanti sama dengan kalian. Nah, ini ya. Kemudian yang di sini juga nanti bisa buat sama, bisa copy dulu aja. Nah, ini saya kebawain. Cuma di sini nanti diganti konten. Terus ditambahkan apa lagi? Ditambahkan jumlah yang tertampil row-nya 10. Oh ya, tadi saya ini di luar ya. Nah, sini ya, row-nya 10. Jangan lupa require-nya juga ditampilkan ya. Tadi saya hapus. Ini require read only. Require. Nah, satu lagi sebenarnya yang tidak terlihat yaitu adalah form hidden. Nah, ini dibutuhkan untuk apa? Untuk saat kita proses post nanti. Ya, jadi kita punya sebuah input juga, yaitu tipenya adalah hidden. Nah, ini tidak akan tertampil di HTML ya. Ya, cuma dia sebenarnya ada. Ya, nanti tipenya name-nya adalah ID. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan ini. Ya, jadi di proses ini nanti ini kita akan kirimkan ID ini lewat hidden ini. Ya, jadi prosesnya di situ. Ini value-nya adalah sama seperti yang ini ya. Jadi data gini aja deh. Kemudian
data ID. Nah, oke, seperti ya. Jadi sudah akan tertampil nanti bisa dikirim ya. Jadi lebih tepatnya nanti bisa dikirim pada saat Anda melakukan proses. Nah, nanti di sini sekarang jangan lupa prosesnya belum jadi ya. Prosesnya ini kita akan buat prosesnya. Ya, jadi hampir mirip dengan tambah. Nah, Anda bisa copy juga dari tambah ini. Cuma nanti tolong dimodifikasi ya. Ini kita. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Ada apa lagi? Kita tambahkan satu lagi ID yang kita kirim tadi lewat proses edit tadi. Post di sini kasih ID. Ini yang di hidden tadi loh. Ya, kalau kita lihat tadi di sini ya ditambah di edit ini ya. Nih, ini adalah yang dikirim nanti. Ya, jadi tidak hanya title dan konten yang dikirim, tapi ID juga. Karena untuk apa? Ya, untuk proses nanti select-nya. Ya, jadi di sini nanti kita akan ganti dengan select. Ya, ganti dengan update. Ya, jadi nanti di sini update. Update post ya. Kemudian set title sama dengan apa itu? Nah, sini Anda bisa gunakan title sesuai yang di atas ya. Kemudian koma, konten sama dengan konten where. Nah, ini ID sama dengan ini yang ID yang tadi Anda kirim sebagai hidden ya. Sini ID. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang nanti akan dieksekusi ya. Update post set title sama dengan title ini, session title yang kamu kirim, konten dan ID. Kemudian jangan lupa query location-nya ke dashboard. Oke. Ya, satu lagi untuk hapus. Jadi nanti kita akan coba tambahkan ya. Hapus kita tambahkan juga, nanti akan setelah ini akan kita uji coba ya. Di sini Anda bisa ketikkan di delete boleh Pak, boleh ya. Jadi bebas. Ini sama dengan proses, hampir mirip. Saya bisa copy, masukkan ke hapus. Nah, cuma di sini nanti tidak usah gunakan ini hapus. Perintah ini diganti. Delete from post where ID sama dengan ID. Nah, seperti ini. Kemudian langsung langsung ke dashboard seperti ini. Nah, itu dulu untuk video berikutnya untuk kita langsung uji coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.